Ya, kenapa saya bilang manfaatnya itu kemakmuran? Berarti untuk semua, maaf nih ya, tak potong sebentar. Iya. Yang dimaksud Jalan Sreva Jaya Mahe, mau kamu usaha di udara, mau kamu usaha di laut nelayan, mau kamu usaha berdagang di jalan, insya Allah lancar semua ya Ki. Iya, maksudnya seperti itu. Maksudnya seperti itu. siap, Jadi siap. manfaatnya Semua itu orang bisa pakai. semua orang bisa pakai all in one. Oke. Maksudnya untuk spesifikasinya untuk kemakmuran sih, karena Siap. bahasa kemakmuran itu Siap. bisa untuk di sini udah semua. Jadi proteknya ada, kewibawaannya ada. Siap. Ya, maksudnya nggak Oke. di situ ada semua, kewibawaannya ada, proteknya ada untuk diri sendiri dan keluarga. Oke. Intinya gitu, proteknya ada. Jadi gini Mas, kalau memang untuk protek itu ya intinya kalau udah menyatu dan ini ditaruh, intinya gini, di sekitar keris ini ditaruh, itu akan diprotek. Kalau diperintahkan akan itu akan terus di situ. Maksudnya proteknya akan tetap menetap. Intinya ada apapun dengan tempat itu, dia akan memprotek ini. Siap. Proteknya itu berbentuk itu ini emas, terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita, dan kita mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala golongan orang-orang yang husnul khotimah. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan yang terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi, musibah rumah tangga maupun musibah-musibah yang lain. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan serta diberikan kesehatan dan diberikan bonus berupa ganjaran pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal sedemikian rupa masih dengan gestar saya Ki Landak Jawa. Semoga Allah memberkahi umurnya karena umur sangat penting. Umur seperti pedang ya Ki ya. Jika kita tidak memanfaatkan dan dengan baik, kita akan digorok dengan pedang itu sendiri. Umur karok sumalika, umurmu adalah modalmu. Semoga Ki Landak Jawa juga diberikan kesehatan, kemudian anak cucunya menjadi anak cucu yang soleh bermanfaat bagi nusa dan bangsa, tetangga sebelah maupun manusia. Ya, kali ini kita akan membabar satu bilah pusaka yang tidak pernah saya babar di episode sebelumnya karena dapur keris ini sudah tapi dulu saya dapurnya lurus ya. Nah, kali ini dapurnya look dan ini istimewa dari garapnya, dari ricikannya pun bagus. Nah, dapur apa itu? Dapur ini sangat jarang atau sangat susah ditemui sahabat Pusaka Jawa. Coba saya ambil bilahnya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari warongkonya, ini adalah Gayaman Surakarta Kagok Panci. Kemudian untuk mendaknya ini mendak parijata. Untuk handle-nya ini bentuk handle bentuk stilasi orang. Ya, ini stilasi orang yang duduk tapi dengkulnya dinaikkan ke atas. Satu wong ningkring ya kayak mangan warteg. Dengkulnya dikatasin satu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kayunya adalah kayu katimoho pelet, di sini juga jelas ya. Kita buka bilahnya, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sebelum saya tayuh mungkin saya akan sedikit menjelaskan ke sahabat Pusaka Jawa dan saya akan dekatkan ke kamera. Ini adalah jenis dapur keris apa. Kalau kita lihat dari
kita lihat dari ricikannya sahabat pusaka, yang depan belakang terdapat kembang kacang. Ini adalah dapur Karno Tinanding. Keris Karno Tinanding tergolong keris yang banyak dicari orang. Dan biasanya untuk keris Karno Tinanding ini mempunyai nilai ekonomi yang cukup mahal atau dibandingkan yang lebih, karena barang mahal itu karena satu, keantikannya, kelangkaannya, ricikannya, pamornya, tangguhnya, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari ricikan ini, coba kita hitung looknya sahabat Pusaka Jawa. Kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Looknya look 13, look paling tinggi di dalam keris. Nanti kita bahas satu persatu, biar nanti saya bahasnya nanti ketika Kilandak Jawa itu menayuh, karena mudah-mudahan di keris ini terdapat tetangga sebelah. Nanti Kilandak Jawa ketika menayuh itu semakin komplit. Saya salut sama Kilandak Jawa, pertama dari energinya, sampai ke tuah, sampai ke nama tetangga sebelah, sampai penyelarasan, sampai penggunaan, apalagi banyak. Nanti sampai sejarahnya seperti itu. Mudah-mudahan ada, jika tidak ada tetangga sebelahnya mungkin bisa menjabarkan energinya saja. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat ya, ini ada pulau yang pulau pamor yang tidak begitu banyak tapi merata dibilah. Ini ikutnya pamor Pulau Tirto, berbentuk seperti pulau-pulau di tengah lautan ya. Kemudian di bagian gonjonya ini full pedaringan kebak. Ini gonjonya, pamornya mubiar sekali, full gonjonya. Dan kita lihat gonjonya panjang, sebit rontal jelas. Ini saya dekatkan. Nah, ini kembang kacang, ini jalen. Oke ya, ini sokokan rangkap, ini juga memakai gusen, memakai odo-odo. Di sini odo-odo jelas, kita apa jelas ricikan amping, ditangting enak ya. Oke, sahabat Pusaka Jawa, nanti biar saya lihat dulu ini pamornya apa. Ternyata di bagian sor-soran sini juga ada pamor Lunggak Semi. Ini ada pamor Lunggak Semi, sahabat Pusaka Jawa. Jadi ini pamornya ada 3, yaitu pamor Pulau Tirto, Nunggak Semi, sama pedaringan kebak di bagian gonjo. Sekarang biar istimewa, saya pikir ini istimewa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya jelaskan di awal bahwasanya pecinta keris itu ada 3. Pertama yaitu suka dengan antikannya, tentang tus, tangguh, utuh, sepuh. Tangguhnya dari mana, estimasi pembuatannya, utuh, bilanya yang utuh, sepuh artinya jelas barangnya barang lama atau barang sepuh. Biasanya barang sepuh untuk diantikan dihitung 200 tahun seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang pucukan bilanya, ini adalah New Gen. Kemudian kalau kita bicara tentang kembang kacangnya, ini adalah ngecambah. Kembang kacang atau sekar kacang ada yang ngecambah, ada bungkem, ada gelung wayang, ada pogok, ada kembang kacang apalagi ya, kuku bima, kan seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pejetan atau belumbangannya, ini adalah Mbatarubu. Pejetan belumbangan ada 2, yaitu Mbatarubu dan Adeg Mbata. Kebetulan ini adalah Mbatarubu. Kemudian kalau pucukan bilah, ini kan tadi New Gen, pucukan bilah ada 6, yang masyhur adalah 4. Pertama adalah New Gen, Anggaba Kopong, Ngudup Gambir, sama Ambu Tutumo, yang 4 ini. Kemudian yang kelima yang jarang orang tahu adalah Nugi Pinetet dan Ngumyang. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari gonjonya ini adalah gonjo sebit rontal. Ya, gonjo sebit rontal. Gonjo sendiri ada 5 kayaknya. Ada 5 atau lebih. Pertama gonjo wuwung, kelap lintah, gonjo wilut, gonjo dungkul, gonjo sepang, ya kan? Ada banyak gonjo jenis. Kemudian kalau kita lihat dari looknya ya, sahabat Pusaka, looknya ini enak dilihat. Ini ikutnya look sedang, karena kalau di buku ensiklopedia keris look cuman dibagi 3. Pertama look rengkol, look kembak, sama look yang kalau orang bilang hembat-hembat yang tidak begitu jelas. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang pamor Pulau Tirto, pamor Pulau Tirto adalah pamor yang biasanya itu hampir seperti waswutah ya, hampir seperti waswutah, tapi penampakannya itu di full bilah tapi tidak merata, seperti pulau-pulau di lautan. Nah, ini dari di sini ada, di bawahnya nggak ada, kosong, ada lagi di bawahnya seperti itu Pulau Tirto. Dan sebagai pecinta keris beranggapan bahwasanya pamor Pulau Tirto mempunyai tuah atau angsar adalah untuk ketentraman berkeluarga, kemudian untuk
rezeki dan luas dalam pergaulan. Artinya ketika kita luas dan luas dalam pergaulan, insya Allah kita ketika mencari rezeki mudah karena diterima di berbagai kalangan. Kemudian untuk ketentraman, ya ketentraman berkeluarga, hidup berkeluarga yang paling tentram, nyaman. Ketika kita keluar dari rumah, hati kita nyaman, tidak ada ribut dengan istri, insya Allah mencari rezekinya pun gampang. Malaikat rahmat pun turun ke rumah kita. Kemudian dalam Tadi sudah ya, luas dan luas. Ketika luas dan luas pergaulan kita, maka rezekinya pun datang. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang pamor nunggak semi yang ada di bagian sor-soran depan belakang, itu adalah tuah atau angsarnya agar rezeki kita itu selalu tumbuh. Artinya tidak sampai kosong sama sekali atau nol kayak gitu ya. Kadang kan ada orang yang begitu lagi dapat rezeki, dapat, ini tidak. Insya Allah ada terus. Nunggak semi artinya pohon yang sedang bersemi. Tangkal pohon yang sedang terus bersemi, terumbus. Wong Tegal Brebes ngomong. Kemudian kalau kita bicara tentang digonjonya itu ada pamor petaringan kebak. Petaringan kebak punya tuah atau angsar. Sebagian pecinta keris beranggapan petaringan kebak adalah agar didekati rezeki. Jadi dari penyatuan tiga pamor ini lebih condong kepada rezeki. Ya, kita tahu rezeki petaringan kebak artinya petaringan tempat untuk menaruh beras. Pada orang zaman dahulu kebak artinya penuh. Kalau sekarang mungkin tabungan atau ATM-nya banyak isinya, itu bukan ATM-nya banyak tapi nggak ada isinya. Artinya biar didekati rezeki dan juga ada nilai proteknya biasanya untuk petaringan kebak. Wallahu a'lam bishawab, seperti itu. Tapi ya yang terkenal yang untuk kerezekian. Kemudian kalau kita bahas dari pasikutannya, sahabat pusaka Jawa, pasikutannya yang yang demes ya, tampan, serasi besinya pun agak mentapa moremu biar ya. Ini estimasi Mataram, sahabat pusaka Jawa. Mataramnya mana Mas? Kemungkinan estimasinya dari lihat pasikutannya, looknya dan rampingnya, gagahnya, tampannya, demesnya itu dari Sultan Agung. Mataram Sultan Agung juga kita lihat dari gonjonya sudah terlihat seperti itu. Nanti kalau Kilandak sudah menayu, mudah-mudahan ada tetangga sebelahnya, sahabat pusaka Jawa ya. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, Kris Karno Tinanding kadang dihubungkan dengan Raden Karna yang di pewayangan. Tinanding artinya apa? Tinanding. Iya. Kita minum dulu kopinya. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang Mataram Sultan Agung, jelas rajanya siapa? Yaitu rajanya ya Haryokokusumo ya. Sultan Agung ya Sultan Agung itu ya. Sultan Agung ya. Kemudian Raden Mas Rangsang. Ini lebih apa lagi Kilandak? Silakan. Saya kebanyakan memori. Sudah Ki. Oh sudah, alhamdulillah. Silakan Ki. Ini tak geser ini mic-nya. Sahabat pusaka Jawa, Makfuan minta dimaafkan. Ini mic-nya baru satu. Biasalah, namanya manusia pasti ada kekurangan. Silakan. Yang penting bikin podcast. Bismillahirrahmanirrahim ya Mas ya. Silakan. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya tadi bisa intinya seperti dibawa di alamnya beliau. Di sini tadi itu alhamdulillah kayak ya disambut lah di sana. Oke. Intinya saya diajak ke sana di istananya beliau. Namanya itu Raden Arya Gubeng Mas namanya. Raden Arya Gubeng Mas. Gubeng Mas. Terus warna dari energinya itu ungu keemas-masan. Warnanya ya yang saya lihat itu warna energinya ungu. Warna ungu keemas-masan. Ungu keemasan. Terus itu warna energinya ya. Jadi untuk manfaatnya itu untuk kemakmuran. Ini dari energi aja apa enggak untuk? dari semua. Okay. Saya ini energi dan isinya itu tuahnya itu. Tuahnya Untuk ini untuk kemakmuran.
Kemakmuran dalam arti materi atau semua. semua? Berarti kalau kemakmuran berarti kan materinya cukup, hidupnya pun tentram. Seperti itu. Karena tadi bilang itu Jales Veva Jaya Mahe, dia bilang ke saya. Berarti kan semua. Jales Veva Jaya Mahe. Semua yang angkatan laut ya. Lah memang itu kan bahasa Sanskerta. Gitu ya. Setahu saya. Siapa? Bukan selukan dari apa Jales. Dia bilang itu Jales Veva Jaya Mahe ke saya. Berarti jaya di darat, di laut, dan di udara. Berarti makmur dari apapun dari semua lah intinya. Siap. Setahu saya. Berarti untuk kemakmuran ya. Oke. Ini terus kan apa lagi, Ki? beliau itu terakhir itu bilang Jales, untuk intinya dia bilang Jales Veva Jaya Mahe, berarti jaya dimanapun kan. Siap. Intinya kan Oke, gitu. Saya oke. itu Dimanapun dari saya dia berada, dimanapun dia berada itu akan mendapat kemakmuran, siap. tentram, walaupun lingkungan baru gue orang itu karena manfaat dari ini si pemilik ini itu akan mukanya familiar, orangnya itu pandai bergaul, pandai menempatkan diri dimanapun gitu. Oke. Siap. Terus apa lagi, Ki? Manfaatnya itu buat ini manfaatnya ya tadi ya seperti itu kemakmuran dan Terus banyak Mas. Ntar dulu intinya kita bahas itu cara perawatannya, Ki. perawatannya dulu untuk soalnya untuk selanjutnya Oke. manfaat selanjutnya ntar kita bahas dari kemakmuran dulu. Siap. Untuk perawatannya itu dia itu minta itu namanya disediain namanya jeruk keris Mas, perawatannya jeruk keris terus sama minyak yang memang tidak merusak bilah apapun itu terserah. Jadi bilang seperti itu. Minyak ya, bisa minyak keraton kayak apa, melati keraton cendana. Terus pokoknya sih nggak kue. Terus apa lagi, Ki? Diolesin aja. Oke. Terus? Diolesin aja, udah itu aja dia mintanya. Dan dia itu mintanya itu katanya itu apa namanya hari apa? Jumat Pahing. Jumat Pahing ya? Iya, setiap Jumat Pahing. Oke. Cara penggunaannya. Nah ini yang jarang orang cara penggunaannya itu kalau energi ini sudah masuk, itu kita menggunakannya itu tinggal hadroh dan tinggal nggak ada kekhususannya. Jadi kirim hadroh saja. Keinginan kita intinya gini Mas, kalau penyatuannya itu memang itu si energi ungu kuningan itu akan masuk ke itu, intinya akan menyalurkan ke tubuhnya si pemilik gitu. Jadi dia itu kenapa saya bilang manfaatnya itu seperti itu. Kalau kemakmuran itu berarti kan untuk kita dagang ya. Kenapa saya bilang manfaatnya itu kemakmuran? Berarti untuk semua, maaf nih ya, kita tak potong sebentar. Iya. Yang dimaksud Jales Veva Jaya Mahe, mau kamu usaha di udara, mau kamu usaha di laut nelayan, mau kamu usaha berdagang di jalan, insya Allah lancar semua ya, Ki? Iya, maksudnya seperti itu. Maksudnya seperti itu. Siap. Jadi manfaatnya semua itu semua orang bisa pakai. all in one. Maksudnya untuk spesifikasinya untuk kemakmuran, sih karena bahasa kemakmuran itu bisa untuk di sini udah semua. Jadi proteknya ada, kewibawaannya ada. Ya, maksudnya di situ ada semua, kewibawaannya ada, proteknya ada. Untuk diri sendiri dan keluarga, intinya gitu, proteknya ada. Jadi gini Mas, kalau memang untuk protek itu ya intinya kalau udah menyatu dan ini ditaruh, intinya gini, di sekitar keris ini ditaruh itu akan diprotek. Kalau diperintahkan akan itu akan terus di situ. Maksudnya proteknya akan tetap menetap, intinya ada apapun dengan tempat itu, dia akan memprotek ini. Proteknya itu berbentuk itu ini emas, terus di sini ada tulisan seperti Bismillah gitu, jadi muter gitu. Berarti A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim itu akan bentuk proteknya itu akan seperti itu, muter tapi tulisannya itu emas gitu. Setelah itu muter akan ada seperti puting beliung Mas, untuk puting beliung. Jadi nggak bisa masuk lah, ter mental langsung balik mana mulai dikirimi sinyong, mulai diringi
dikirimi kue paket ki ya, paketnya dibilang maning ngono ora keterima. Karena lama-lama itu akan bentuk ya saya bilang auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim itu kan pertama itu akan terlihat seperti itu. Lama-lama itu akan membentuk puting beliung. Kalau masuk ke puting beliung kan bambit mana ya? Iya dipambit nama kena mas kok maning kayak paketnya ora ape kayak belakna lah. Ora sesuai dekripsi. Ya ini seperti kena angin sih ya. Jadi memang itu ada penyelarasannya Ki. Untuk penyelarasannya itu karena kan tadi bilang Ki Landak bilang harus kalau penyelarasan sudah maksimal pun nanti manfaatnya maksimal. Jadi penyelarasannya gini. Kalau orang yang memang intinya energinya sudah bangkit itu akan cepat, hanya memerlukan 3 hari. Tapi kalau untuk orang yang belum energinya masih belum ini, belum terbuka, memerlukan waktu 17 hari. 17 hari Ki. Iya, lumayan. 3 hari untuk orang yang sudah kebuka. Intinya bisa ngerasa kenal lah. Iya. Orang-orangnya bisa intinya merasa bukan getaran atau apa itu cukup ya. Dengan 3 hari. Kalau yang ini penjelasan 3 hari untuk orang yang sensitif. Jadi setiap habis maghrib orang itu harus makan yang namanya ketan ireng sama air kelapa hijau minumnya. Intinya gini Mas, makan ketan hitam. Iya, tapi dalam keadaan itu alangkah baiknya kita itu lagi mau, kalau yang muslim ya habis sholat, kalau yang non muslim ya berdoa kepada Tuhan ya, intinya minta itu habis maghrib ini. Kelapa hijau airnya ya Ki ya? Airnya setelah maghrib Ki. Airnya terus patoknya ya intinya patoknya kue dibakar di EPK kue anak kayak merang apa arane merang ya. Pokoknya bakaran kue nek bu kutu patoknya dibakar terus baru kue nggo intinya keramasan. Gitu. Pan keramase sore ora apa-apa bengi ora apa selama 3 dina kue pokoknya tas adus keramas mangan. Berarti harus kering oke. Patoknya harus kering dong. Yang bakar kayak batangka. Ngomong mana ngono. Dibakar paksa bisa ya. Dibakar paksa siram uang siram bensin nang bisa lan tukar bisa. Sian ora yang ngono ning tukang kelapa. Mas anak patoknya kelapa hijau kan bisa, tapi gue bener-bener kelapa hijau loh, nggak salah. Kelapa hijau itu kelapa yang ungu ya? Warnanya ungu. Ya, oke siap. Merang, ngarang ini merang, wah apa? Pokoknya patoknya wis patoknya kue. Selama 3 dina gue nggak kue pan dicampuri sampo merek apa terserah. Bar gue nggak sampunan sih, intinya persampunan wis kue. Intinya, mene mangan ketan ireng kue karo parutan kelapa lah, anak parutan kelapanya dipangan nginunge kue. Tapi sawise kue selama 3 dina kue bar mangan kue bengine aja mangan maning. Jadi kemakmur hari terakhirnya. Soalnya intinya gini, anger wong zaman dulu kan tidak boleh sing arep wong bengi mangan ora lho Kang. Masa? Intinya petaringannya itu pangan curut ini. Dan ini pun dia permintaannya biar energi yang ditransferkan dari ini menyatu dengan energi secara maksimal. Itu malamnya setelah makan itu tuh paginya makan boleh. Tapi malam itu jangan. Setelah habis maghrib. Setelah makan gue, pan kepalanya terserah. Buka buahnya pan kepalanya sing gede ngono. Tapi dikepel, jalurnya dikepel pan gede samene. Telung kepel. Oke, 3 kepel. Pan kepelane gede ya ora apa-apa. Ketan hitam ya. Ketan hitam jalurnya ketan hitam disugi parutan kelapa. Dipangan kue gorong nginunge kue. Ya kalau mau ditambahin kopi hitam nggak apa-apa. Maksudnya malamnya itu kan orang bertanya, orang limangan nginung kopi atau nginung liane nginung liane sebenarnya aja memangan. Nginung tuh bebas. Tapi pagi-paginya makan lagi nggak apa-apa Mas. Yang penting dalam malam itu 17 hari pun intinya gini. Jadi gini, kalau 3 hari kan ini hari pertama keramas. Jadi nggak setiap hari keramas nih. Hari pertama dan hari terakhir. Dan itu pun 17 hari, yang namanya 17 hari pertama dan hari terakhir ke 17 itu baru yang namanya keramas itu pertama dan terakhir. Jadi gini sahabat pusaka, ternyata ketika kita sering podcast ya, setiap pusaka mempunyai perawatan dan pembawaan masing-masing. Nah, apabila sahabat pusaka perawatan sudah Mas. Sudah. Perawatan sudah. Ini jeruk keris.
Jadi sejarahnya ini ada satu ininya, beliau ini dulu itu bertapa. Terus di sholatnya itu dia itu bilang di sholatnya setelah waktu dia itu sholat malam itu ada cahaya. Itu dia itu ada cahaya terus membentuk bukan keris ya, yang beliau bilang itu seperti biji-biji. Terus Biji-biji keris ya, mungkin biji-biji besi, mungkin terus? biji-biji besi terus dijadikan ini. Oke. Ada lagi Ki? Itu udah semua. Udah. Maksudnya berarti sing ngaranne kemakmuran itu paham ya? Paham. Kemakmurannya orangnya enak lah, hoki lah, bejo. Intinya bejo. Kayak gitu. Intinya untuk orang manfaatnya itu kata-katanya saya itu untuk kena semua, tapi kan kita jelaskan detailnya gitu kan. Iya, kalau orang bejo kan insya Allah dimanapun berada dia hidupnya enak. Intinya gitu. Oke. Dan Ada lagi? dan juga satu manfaat lagi ya. Kalaupun kita akan ada sesuatu yang gimana, itu kita akan dejavu. Jadi beliau itu memperlihatkan lewat mimpi dan itu terjadi, namanya kan dejavu, Mas. Kalau umumnya ada hal-hal seperti Seorang-orangnya harus kita ngerti, walaupun hal itu baik, itu nggak baik kan harus kita, nyong pernah ngalami kiai. Seorang-orangnya ibarat kata tiba, ya tiba orang pernah lah. hati-hati lah ya. Hati-hati Jika seorang-orangnya. ada mau terjadi hal yang tidak diinginkan. Biasanya itu kayak kita mimpi tapi terjadi, itu memang manfaat dari beliau. Ngasih tahu ya. Seperti itu. Paling enggak kalau kayak gini kan, kalau ngasih tahu kisi-kisi Mas. Kita dikasih orang mungkin langsung Gamblang. sukon penoli duit si Mas Koko 1 juta. Paling ngomongnya ngerejeki yo. Iya, betul. Intinya kayak gue ya, intinya kayaknya nyimpan oleh rezeki kayaknya kalau Gusti Allah. Tapi kan orang arti besar 1.000 perak atau sampai 1 juta atau 2 juta kan orang arti. Maksudnya biasanya dibawain kisi-kisi. Siap Ki. Gitu Ada aja. lagi Ki? Sudah Mas. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, maaf Ki. Ini dapur Karnotin Nanding Luk 13. Luk 13 ini kan melambangkan satu level paling atas untuk di keris. Sebagai pecinta keris, lambang dari Luk 13 adalah agar si pemilik keris Luk 13 itu bijaksana dalam pola pikir ya, mencapai artinya orangnya apa ya? Stabil lah ya. Stabil secara kejiwaan, seperti itu 13. Makanya banyak orang yang bilang Luk 13 cocok dipakai untuk orang-orang yang ingin jiwanya stabil. Ya, semua orang juga pengen, nggak emosian, nggak apa ya Ki ya. Quote Ki. Quote-nya itu kalaupun kita dipaksa di keadaan yang sulit apapun, jangan pernah menyerah. Walaupun hanya bukan menyerah, ini jangan pernah menyerah. Mungkin lelah, sedikit aus, minum air, terus kita tetap kerjakan. Insya Allah sesuatu yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, kita akan mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya gitu. Siap. Ini tetap bekerja keras. Siap. Ini kalau saya lihat sahabat Pusaka Jawa dari sini ya, ini jelas sekali ada gusennya, pakai odo-odonya pun jelas ini ya. Recikannya bagus. Sogokannya pun rapi, seperti itu. Aduh, ini indah. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jika sahabat Pusaka Jawa baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up-to-date dari saya. Yang ingin komentar silahkan di kolom komen. Jika ada ingin request silahkan komentar. Jika ada saya baper, jika tidak ada pot PR, jika tidak ada Makfuan minta dimaafkan. Kemudian ini nggak mau nempel Ki, gimana ya? Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf, kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu. Rahayu.